Halo, berjumpa kembali di channelku White Surya dan video kali ini aku mau share tentang peluang bisnis batik ya. Peluang bisnis ini merupakan salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh warga Pekalongan dan sekitarnya kayak gitu. Oke, teman-teman, karena saya tinggal di Kota Pekalongan yang disebut juga sebagai Kota Batik, di mana di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha batik. Nah, di sini aku akan berbagi tips bagaimana mereka para pengusaha batik itu memulai usahanya dan menghasilkan uang sampai dengan miliaran rupiah ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di Pekalongan ini mengapa sih Pekalongan ini banyak sekali mereka yang usaha batik? Faktor yang pertama adalah karena memang batik ini sudah lama di Pekalongan sehingga banyak sekali yang secara turun-temurun ini diajarkan ke anak-anaknya, ke teman-temannya seperti itu. Jadi memang belajar berjualan batik sangat mudah karena banyak yang mengajari dari para pendahulu-pendahulunya kayak gitu ya. Dan kemudian salah satu penyebabnya Pekalongan ini banyak pengusaha batik adalah karena faktor bahan baku batik ini di Pekalongan ini sangat banyak. Di Pekalongan banyak sekali yang jual kain, kemudian banyak sekali yang membuka jasa untuk pewarnaan, kemudian selain itu banyak juga jasa konveksi, kemudian banyak juga mereka yang jualan obat batik kayak itu. Jadi bahan baku beserta dengan jasa pembuatan batik itu banyak di Pekalongan kayak gitu ya. Jadi sudah fasilitasnya ini bisa dikatakan sudah lengkap ya, seperti itu. Nah, kemudian uh, bagaimana sih prosesnya mereka berjualan batik? Nah, dari semua bisnis yang paling penting dari sebuah bisnis ini adalah marketing ya. Bagaimana cara menjual batik itu yang paling pertama, karena untuk masyarakat Pekalongan sendiri untuk produksi batik ini sangat-sangat mudah ya. Jadi yang paling susah ini adalah marketingnya. Inti dari sebuah bisnis adalah marketing. Kalau para pebisnis lama, pebisnis batik di Pekalongan ini biasanya mereka awal mula belajar adalah ikut teman atau ikut saudara yang berjualan di luar kota. Kebanyakan mereka berjualannya di Solo, di Surabaya, kemudian di Tanah Abang, Jakarta. Jadi setiap minggu mereka ke sana, keluar kota, kemudian di pasar itu mereka menawarkan ke para penjual. Para penjual. Kemudian kalau misalkan sudah lewat penjual, nah biasanya salah satu kendalanya adalah penjual tidak langsung membayar. Jadi ketika menawarkan pagi hari nanti sorenya dimintai uang. Kalau uangnya nggak keluar, barangnya diminta kembali kayak gitu ya. Banyak juga orang-orang Pekalongan yang mungkin males untuk meminta barangnya kembali, masih dititipkan tapi akhirnya barangnya hilang karena penjualnya ini nggak jujur ya. Dia ngambil barang dan dia bilangnya barangnya ini belum belum terjual, padahal di tokonya ini sudah terjual, uangnya tuh nggak tahu kemana kayak itu ya. Memang banyak sekali kendala-kendala seperti itu. Itu tradisi lama para pengusaha batik, awalnya seperti itu, para pengusaha-pengusaha batik yang lama. Nah, sekarang di zaman yang serba modern ya, karena memang serba digital kayak itu, banyak sekali para pengusaha-pengusaha batik baru yang beralih ke digital. Jadi sudah mulai berjualan online di Shopee, dan toko-toko yang lainnya, toko-toko online lainnya kayak gitu ya. Ada juga yang jualannya melalui Telegram kayak gitu. Kemudian banyak juga orang-orang luar Pekalongan yang ikut berbisnis batik dan batiknya ini ngambil dari Pekalongan. Biasanya mereka yang mendapatkan produsen batik Pekalongan ini adalah mereka-mereka yang mencari informasi di media sosial maupun di Telegram kayak gitu ya. Karena memang di media sosial seperti Facebook, seperti di Telegram ini banyak sekali pengusaha-pengusaha batik yang mencari pembelinya lewat situ kayak gitu. Dan banyak juga orang-orang Pekalongan yang istilahnya ini mereka baru belajar berjualan dan mereka berjualannya langsung di Facebook, langsung mencoba di Telegram. Karena sekarang zamannya sudah mudah, jadi sudah tidak berangkat lagi ke pasar setiap minggunya, mereka bisa berinteraksi melalui sosial media, melalui Telegram, melalui internet, seperti itu. Jadi buat kalian yang ingin berusaha untuk berjualan batik ya, bagi kalian mungkin orang Pekalongan dan sekitarnya, kalian bisa mencari para supplier batik di Pekalongan langsung, kemudian kalian mencoba menawarkan melalui media sosial. Kemudian kalau misalkan kalian sudah mendapatkan pembeli, kalian cari barangnya di Pekalongan. Kalian bisa jualan di berbagai platform media sosial, kalian juga bisa berjualan di berbagai macam toko online. Kayak gitu, yang pertama. Kemudian bagi kalian yang
jauh dari Pekalongan, kalian bisa menjadi seorang dropshipper. Kalian bisa berjualan di, Telegram, kalian cari aja batik apa itu ya, itu biasanya orang Pekalongan sih yang punya Telegram sih. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah menemukan tempat kulaannya, tempat produsennya di Telegram tersebut, nah kalian bisa jual di berbagai media sosial kalian, dan kalau misalkan sudah beli, kalian bisa transfer ke produsen batik dan kalian akan dikirimkan barangnya, seperti itu. Jadi sistemnya seperti istilahnya reseller, reseller seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah menjadi reseller dan barang-barangnya kalian sudah banyak kali dan para pembeli kalian sudah banyak, kalian bisa mencari langsung produsen ke Pekalongan dan istilahnya ini kulak ya, kulak barang yang lebih banyak lagi, seperti itu di Pekalongan. Jadi memang prosesnya seperti itu, awalnya dari menjadi seorang reseller dulu, kemudian kalau misalkan pembelinya sudah banyak, kalian bisa ke Pekalongan untuk mencari batik yang lebih banyak lagi. Kalau misalkan kalian mau belajar produksi, kalian pastikan dulu bagaimana cara belajar produksi dan apakah di daerah sekitar kalian ini eh, bisa untuk memproduksi batik seperti itu. Karena memang batik ini limbahnya bisa dikatakan cukup banyak dan bisa mencemarkan lingkungan juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat informasinya, dan jangan lupa subscribe, komen juga bagi kalian yang ingin share pengalaman atau ingin kita sharing pengalaman apa lagi, bisa kalian komen. Dan juga bisa kunjungi Instagram saya @wahidsurya001. Terima kasih.